Terakhir lagu kebangsaan Indonesia Raya baru saja didengar. Bendera merah putih telah sampai di puncaknya. Barisan tangan yang hormat diturunkan setelah aba-aba dari komando upacara. Hai, namaku Virgi Michelle Federova Rajaguguk, aku mahasiswa ilmu gizi dari Universitas Hasanuddin. Hari ini aku akan membawakan sebuah cerita pendek dari karya Vivi Asjur-Handayani dengan judulnya Sehari Bersama Bapak. Selamat menyaksikan. Mas. Wanita parubaya tengah memanggil anaknya sembari mengupas kulit bawang merah di depan televisi. Anak itu, jam segini loh, kok belum bangun sih? Ia lalu bangkit sembari meletakkan pisau yang digenggamnya. Takut bila nanti tak dapat menahan emosi dan pisau yang sebelumnya untuk mengupas kulit bawang beralih mengupas kulit putrinya. Masita, bangun kamu nak, ya Allah, lihat itu orang-orang sudah mulai upacara, sedangkan kamu di sini masih tidur, ucap sang ibu. 5 menit lagi bu, Masita baru tidur sebentar bu, ucap Masita dengan suaranya yang masih terdengar berat saat melakukan penawaran dengan sang ibunya. Lagian salah kamu sendiri, main HP kok sampai subuh. Itu lihat, acara di TV sudah mau selesai. Kamu nggak mau lihat? Ibu, kenapa baru bilang sekarang? Masita lalu meninggalkan kamarnya dan berlari ke arah TV. Duh, semoga belum selesai upacaranya. Ya, ibu udah selesai upacaranya, kata Masita pasrah. Lagian salah sendiri. Siapa suruh kamu dibangunin gak bangun-bangun? Dari tadi loh ibu bangunin kamu, kata sang ibu sambil melanjutkan kembali bawang yang dikupasnya itu. Sementara Masita masih merajuk dan mendiami ibunya, sang bapak datang dari arah kamar. Loh, bapak kok masih di rumah? Tanya Masita heran. Pasalnya biasanya jam segini bapaknya sudah pergi narik angkot. Memangnya bapak mau kemana? Bapak nggak narik angkot? Tanya Masita heran. Enggak dong, kan hari ini 17 Agustus. Jawab si bapak. Oh iya pak, Masita lupa. Gara-gara nggak nonton upacara bendera sih, kata Masita sambil melirik ibunya. Kenapa kamu lihat ibu? Orang kamu sendiri yang salah, jawab sang ibu sambil melanjutkan bawang yang dikupasnya itu. Sudah, jangan bertengkar. Sekarang mas, kamu mandi, ganti baju, terus temani bapak keluar, kata si bapak untuk membujuk putrinya yang berusia 15 tahun itu. Setelah Masita bersiap-siap, Masita pun menemui bapaknya yang tengah memanaskan mesin angkot di depan rumahnya. Kita mau kemana pak? Tanya Masita. Sudah, jangan bertanya. Sekarang, Masita pakai ini dulu, kata si bapak sambil memberikan pita berwarna merah putih sebagai hiasan kepala. Untuk apa pak? Tanya Masita heran. Sudah, kamu pakai saja. Masita yang paham akhirnya pun memakai pita tersebut. Kemudian Masita dan bapak menaiki angkot dengan berjuta pertanyaan yang ada di kepala Masita karena dia tidak tahu dia akan kemana. Jadi sebenarnya kita mau kemana sih pak? Tanyanya lagi saat angkot yang mereka naiki sudah mulai menjauh dari rumah. Bapak mau ajak kamu ke suatu tempat, jawab si bapak. Iya pak, tapi kemana? Tanya Masita lagi. Sudah, nanti kamu juga lihat sendiri, jawab si bapak. Setelah kurang lebih 30 menit perjalanan, angkot pun berhenti pada suatu tempat yang terlihat begitu ramai. Setelah mendekat ke arah keramaian, Masita dibuat kaget ketika MC menyebut nama yang sangat persis dengannya. Namun Masita hanya membeku karena ia merasa ia tidak pernah mendaftar lomba apapun. Jadi mana mungkin itu namanya yang disebut. Akan tetapi sang MC terus-menerus menyebut nama yang mirip dengannya itu. Sampai akhirnya, Mas, ayo maju, perintah si bapak. Masita yang mendengar itu hanya kaget. Itu nama kamu kan dipanggil, jawab bapak lagi.
Masita pun akhirnya memutuskan untuk maju ke arah peserta lomba. Kini Masita mengenakan karung yang akan digunakannya untuk dipakai saat lomba balap karung. Saat MC telah menyatakan permainan dimulai, Masita hanya celingak-celinguk ke segala arah dan berakhir menatap bapaknya yang berada di barisan penonton. Bapaknya yang paham bahwa anaknya tengah kebingungan itu, ia pun hanya mengangguk mengisyaratkan bahwa anaknya harus segera maju. Masita tidak pernah menyangka selama 15 tahun hidupnya, ia akhirnya merasakan kebahagiaan yang seperti ini hanya karena mengikuti lomba balap karung, lari kelereng, dan makan kerupuk. Pasalnya, setiap kali Agustusan, ia hanya duduk di depan TV dan menyaksikan upacara yang dilakukan di Istana Merdeka. Jadi, jika bukan karena inisiatif bapaknya, mungkin ia tidak akan pernah tahu betapa banyak hal menyenangkan di luar sana kalau saja Masita tidak mengurung diri dari keramaian. Masita, panggil seorang pria yang saat itu tengah mengenakan pakaian lengkap pasukan pengibar bendera. Para pasukan pengibar bendera memang tengah berkumpul di suatu rumah untuk bersiap-siap sebelum turun ke lapangan. Masita, tanyanya lagi sambil menggerakkan tangan di depan wajah Masita. Iya Ri, kenapa? Jawab Masita yang saat itu juga mengenakan pakaian lengkap paskibra. Kamu yang kenapa? Kok ngelamun? Tidak apa-apa Ri. Tidak apa-apa tapi kok ngelamun? Kamu gugup ya? Tenang, kita pasti bisa. Ucap pria bernama Ari itu untuk menenangkan. Tidak Ri, aku cuma teringat sesuatu. Apa? Dulu, waktu aku berumur 15 tahun, itu adalah Agustusan terbaik sepanjang hidupku. Iya, dan sekarang pasti lebih baik lagi. Kan kamu jadi pembawa baki untuk pengibaran bendera nanti. Ya, walaupun hanya tingkat kecamatan sih. Beda Ri, waktu itu aku ngerayainnya sama bapak. Bapakmu pasti bangga sekarang lihat kamu di sini. Tidak Ri, sekarang bapak tidak bisa lihat aku lagi. Bahkan bapak tidak sempat melihat aku mengenakan seragam ini. Karena ternyata waktu itu adalah hari terakhirku bersama bapak. Ucap Masita dengan sedikit menyeka air matanya. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah pertama, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman karena kita tidak akan tahu betapa menyenangkannya di luar sana jika kita tidak keluar dari zona nyaman. Dan yang kedua, selagi kita masih memiliki orang tua, kita harus bisa mungkin menyenangkan dan menaati mereka. Karena kita tidak akan tahu kapan mereka akan dipanggil Tuhan. Itu saja dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan sampai jumpa.